Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Anak-anak ada yang tidak masuk? Budi kemana Budi? Sakit. Oh sakit. Elsa kemana? Oh sakit juga. Oh sakit ya. Semoga lekas diberi kesembuhan ya anak ya. Untuk sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan untuk anak yang tadi berangkatnya lebih awal untuk memimpin doa. Ya, alhamdulillah kita sudah doa. Sebelum itu kita mari berdiri sejenak untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ya, sudah selesai. Untuk hari ini anak-anak kita akan belajar apa materinya, jadwalnya apa? Yaitu IPA dan matematika. Ya anak ya. Adapun yang pertama kita nanti dalam pelajaran IPA, mungkin sebelumnya silakan anak-anak dikeluarkan bukunya. Anak-anak silakan dikeluarkan bukunya masing-masing, dibuka bukunya ya. Untuk hari ini kita akan belajar tentang mengenal perubahan wujud. Nah, anak-anak kelas 4 sudah tahu belum perubahan wujud? Belum tahu. Nah, ya kita akan belajari pada pagi hari ini. Perubahan wujud itu yang pertama cair. Yang pertama cair, mencair ya. Awalnya benda padat berubah wujud bisa menjadi cair. Yang pertama, bendanya awalnya padat bisa berubah menjadi cair. Yang berikutnya yaitu membeku. Yang awalnya benda wujudnya itu keras, beku ya, dipegang itu keras bisa meleleh atau bisa mencair ya. Itu yang kedua. Adapun yang ketiga yaitu menguap. Yang awalnya bendanya itu wujudnya air dan lalu bisa berubah menjadi uap. Loh kok bisa begitu? Kita tengok untuk prosesnya ya. Yang pertama kan tadi bendanya mencair. Contoh saja, kita punya anak-anak coba ingat, ada kan es batu. Es batu itu kan keras. Kita keluarkan dari lemari es, kita taruh ke ruangan. Nah, ruangan biasa kita letakkan di atas piring. Kita diamkan beberapa menit saja. Nanti lama-kelamaan es tersebut akan mencair. Es tersebut akan mencair dan juga akan menjadi suatu air, tidak padat lagi. Itu contoh yang pertama. Yang kedua yaitu membeku. Yang awalnya itu air biasa kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita kulkas, masukkan ke dalam kulkas, nanti kita diamkan beberapa saat, mungkin 1 jam, kita buka lagi kulkasnya, air tersebut akan menjadi beku atau keras. Ada volumenya. Yang awalnya air itu selalu bisa mengikuti volume wadahnya. Nah, tapi kalau sudah menjadi benda yang padat, jadi es itu tidak mengikuti luas volume wadahnya. Dia mempunyai ukurannya sendiri sesuai benda tersebut, sesuai batu tersebut. Adapun yang ketiga yaitu menguap. Nah, awalnya air biasa, kita ambil, kita taruhkan air itu ke suatu wadah, lalu kita godok ya, godok atau kita panaskan. Nah, itu ya. Nanti
lama-kelamaan kita tunggu sebentar, air itu akan menjadi uap. Biasanya anak-anak pernah melihat nggak? Di saat ibu kita itu memasak air, nah, di saat sudah mau matang airnya, itu timbul asap. Nah, itu menjadi uap. Umpama kok kita buka, nah, tutup pancinya buka, nah nanti di atas panci tersebut ada air-airnya yang melekat di atas. Seperti itu. Umpama tangan kita letakkan di atas panci, itu nanti kelama-kelamaan tangan kita akan basah sendiri. Seperti itu ya. Itu untuk pembelajaran IPA pada hari ini. Anak-anak paham? Nah, Bapak mohon sekarang anak-anak bisa mencari contoh yang lain. Contoh yang lain dalam hal benda itu bisa mencair, yang kedua itu benda membeku, yang ketiga yaitu benda yang bisa menguap. Silahkan dikerjakan. Ya mungkin sudah ya. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu kelas 4 sudah belajar tentang materi bilangan bulat. Matematika bilangan bulat. Sudah ada pernah belajar? Belum tahu? Iya, akan Bapak ajari untuk di hari ini ya. Silakan dibuka buku matematikanya masing-masing. Dibuka buku matematikanya, dibaca. Kita baca bilangan bulat. Ada yang bilangan bulat negatif, ada yang bilangan bulat 0, ada yang bilangan bulat positif. Jadi anak-anak harus tahu. Anak-anak kelas 4 harus tahu bagaimana cara menghitung bilangan bulatnya. Yang pertama, penjumlahan bilangan bulat ya anak-anak. Kita harus tahu kalau bilangan bulat itu ada yang positif, ada yang negatif. Pertama kita jumlahkan bilangannya. Yang itu positif ditambah positif, rumusnya akan menjadi positif. Contoh, umpama kita punya kelereng 5 ditambah kelereng 3, hasilnya nanti yaitu kelerengnya 8, seperti itu. Paham ya anak-anak? Ini sudah secara umum sudah kita ajari dari kelas 2. Mungkin kita sudah belajar atau kelas 1. Yang kedua, nah ini mungkin anak-anak yang belum tahu. Rumusnya harus anak-anak perhatikan. Negatif ditambah negatif, hasilnya nanti juga negatif. Bapak kasih contoh. Min 4 ditambah min 4, hasilnya juga akan menjadi min 6. Kita buatkan diagram. Kan tadi min 4 ditambah lagi min 4, berarti ditambah minnya. Negatifnya itu ditambah. Kita lewati berarti dari angka 4, 1, 2. Hasilnya menjadi min 6. Paham anak-anak? Alhamdulillah. 1 poin sudah bisa kita kantongi. Ya. Coba yang berikutnya. Yaitu positif ditambah negatif atau negatif ditambah positif. Ya. Nah, seperti Bapak contohkan 7 ditambah 3, hasilnya 4. Kok bisa seperti itu? Coba kita pelajari di diagramnya. Yaitu kan 7 di sini. 7-nya di situ. Lalu ditambah min 3. Ditambah min 3 berarti lari ke belakang. Kalau min itu larinya ke kiri. Nah, ditambah min 3 ya. Berarti 1, 2, 3. Hasilnya menjadi 4. Iya, paham? Nanti kalau Bapak kasih soal harus bisa ya. Anak-anak harus bisa. Seperti itu. Contoh lagi. Umpama min 6 ditambah 2. Min 6-nya mana? Oh, sini. Ditambah 2. Kalau ditambah, kalau yang di jumlahnya itu positif, berarti arahnya ke kanan. Berarti 1, 2. Hasilnya yaitu min 4. Seperti itu. Paham anak-anak? Iya, alhamdulillah. Nanti coba Bapak kasih contoh soal ya. Anak-anak harus kerjakan. Yang berikutnya yaitu pengurangan bilangan bulat. Pengurangan bilangan bulat ini yaitu min 6 dikurang min 3. Sama seperti 6 ditambah 3, hasilnya 9.
Dan adapun contoh yang berikutnya min 4 dikurang 5 ya seperti min 4 ditambah min 5 hasilnya positif 9. Anak-anak udah paham? Ya, seperti soal yang ada di buku silakan dibuka di buku besarnya matematika dibuka halaman 36, silakan dikerjakan yang atas 5 soal saja. Ya sudah selesai anak-anak. Alhamdulillah. Anak-anak sudah bisa semua. Sudah pintar-pintar nampaknya anak-anakku kelas 4 ini. Ya, Bapak nilai sudah bagus-bagus. Mungkin yang pertama tadi akan Bapak kasih penguatan buat anak-anak biar lebih mengenal lagi dalam materi hari ini. Yaitu pertama perubahan wujud tadi. Benda yang awalnya cair bisa menjadi padat, padat bisa menjadi cair, yang terus benda awalnya itu air, cair bisa menjadi gas. Nah, seperti panorama seperti itu, bisa menjadi uap. Ya, seperti itu ya anak-anak. Untuk yang berikutnya matematika tadi. Anak-anak belajar menghitung bilangan bulat, ada bilangan bulat negatif, ada bilangan 0. Bilangan 0 itu letaknya di tengah-tengah. Anak-anak harus ingat-ingat. Ya, kalau bilangan bulat itu adanya negatif dan juga ada yang positif. Kalau yang bilangan positif itu arahnya ke kanan, kalau bilangan negatif itu arahnya ke kiri. Ya, mungkin anak-anak sebelum kita mengakhiri perjumpaan pada pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Ya, mungkin selesai ya anak-anak. Nah, sekian pelajaran kita pada hari ini. Dari Bapak ada salah dan kurangnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nah, Bapak akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.